Mana lo, Man? Ada. Jangan ninggalin gua, Man. Teman-teman, ini di kebunnya Pak Subadri Aziz bersama Pak Muklis Basri. Ini kebun kopi Kulon Rohibat. Acara KTNA ya. Ini ada Mas Mul Gijel. Ayo. Sama Pak. Luar biasa. Kebunnya ya sih, saya kira memang wajar seperti ini karena saya lihat perlakuannya, ya. Jadi perlakuannya sudah memenuhi ya standar perkebunan. Saya lihat lahannya begitu bersih, ya. Ada yang dilorak juga yang sudah cukup lama, dan saya melihat mungkin Pak Badri ini tidak mempergunakan herbisida sehingga rumput yang dikoret dimasukkanlah di lorak, dan inilah salah satu yang membuat ya tanahnya tetap stabil hingga buahnya saya yakin tahun yang lalu mungkin sudah maksimal, dan sekarang ya kita saksikan sendiri, ya. Luar biasa, ini semuanya jago-jago kebun semua ini. Amin. Tapi saya kira kita harus akui punya Pak Badri ini luar biasa tahun ini, ya. Termasuk juga beliau tumpang sarikan juga dengan pisang. Kapendis, ya, pisangnya juga saya lihat subur. Dan juga beliau atur juga ini satu rumpun hanya 3 maksimalnya. Ini sudah sangat luar biasa. Saya kira teman-teman bisa main-main juga ke sini, ya. Lihat ini. Saya kira ini perlu menjadi perhatian baik oleh pemerintah daerah, Pak Bupati, ya, Dinas Perkebunan, dan juga pemerintah provinsi. Karena saya kira kan kopi ini kan penyumbang devisa terbesarnya Lampung, ya. Apa namanya, ya, bayangkan nih, ya, luar biasa. Masuk aja. Nah, kita ke dalam. Nah, ini, ya, gimana teman-teman, ya, yang luar biasa ini, Masya Allah, ya. Nah, ini Pak Ketua KTNA, ya. Jadi saya kira ini Pak Kadis Provinsi pun harus bisa artinya datang melihat, karena saya kira ya seperti inilah yang harus ditularkan kepada petani di Lampung ini, di sentral-sentral kopi seperti di Lampung Barat, Tanggamus, Kanan, dan mungkin beberapa kabupaten yang punya perkebunan walaupun apa namanya tingkat keluasannya tidak sama dengan di Lampung Barat. Sekali lagi kita sama-sama tahu bahwa di situasi COVID ini yang bisa menyumbangkan, mempertahankan pendapatan negara itu salah satunya adalah dari sektor perkebunan. Nah, saya kira ya pemerintah harus punya perhatian khusus lah pada petani kopi ini. Saya kira itu ya Pak Ketua KTNA, ya.
Terima kasih, guys. Sampai jumpa. Kita hari ini akan ditraktir oleh Pak Ustadz, ngopi bareng ya. Makan bareng. Hidup petani. Lampung Barat hebat. Lampung Barat hebat. Lanjutkan. Tukang ngopi jalan-jalan. Siap. Oke, Pak Dewan. Ya, Lampung Barat ini kan sebagai penghasil kopi terbesar se-Lampung. ya, Bahkan bisa dikata satu Sumatera kita termasuk yang terbesar. ya. Di Indonesia lah nomor. Di Indonesia nomor 1. Tapi melihat perkembangannya, kaum muda milenial ini mungkin semangat untuk berkebun kopinya itu bagaimana cara membangkitkan mereka bahwa kebun kopi ini mempunyai peluang, mempunyai masa depan. Ya. Ya. Masyarakat Lampung Barat ini kan 80% adalah petani, 80% adalah petani kopi. Kalau beberapa tahun yang lalu anaknya petani kopi ini, anaknya petani ini beralih pikirannya, beralih cita-cita, pengen menjadi pegawai negeri, guru, sudah itu sekarang sudah meningkat sedikit menjadi bidan, menjadi perawat, ya. Dan mereka semuanya bisa sekolah, bisa kuliah, ya dari inilah ya, dari ini. Nah, artinya karena lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri itu juga sangat terbatas sekarang. Kepada adik-adik, kepada teman-teman milenial, saya kira ya kita harus berani back to basic ya, kembali mengikuti jejak orang tua kita. Tetapi jangan menjadi petani tradisional seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang orang tua kita. Nah, sekarang ini contoh seperti ini apa yang dilakukan oleh Pak Haji Badri, ya. Nah, saya kira bukan punya Pak Haji Badri sendiri, ada beberapa tempat juga yang bisa kita lakukan untuk artinya mencontoh, mengambil ilmu-ilmu daripada teman-teman kita petani yang sudah modern, yang sudah maju, yang sudah memperlakukan artinya sesuai dengan teori dan lebihnya lagi ya dari pengalaman ya apa yang sudah mereka lakukan. Jadi saya mengajak kepada adik-adik semuanya, mari kita kembali ke kebun ya. Kita urus kembali kebun peninggalan orang-orang tua kita, kakek-kakek kita. Tapi kata saya tadi kita berpikirnya sudah mulai berpikir milenial ya, bahwa sekarang ini sudah canggih. Jadi jangan berpikir bahwa kebun itu tidak bisa mengangkat derajat. Saya yakin kebun ini akan bisa mengangkat derajat ya. Pendapatan masyarakat Lampung Barat saya yakin akan lebih sejahtera. Karena kita bisa membandingkan juga penghasilan dengan perkebunan penghasilan dari tanaman perkebunan yang lainnya dibanding dengan sawit, dibanding dengan karet. Saya kira kalau diperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Badri, oleh Pak Irwan dan oleh teman-teman yang lain, oleh Pak Ketua KTNA, saya yakin petani masyarakat Lampung Barat ini akan lebih jaya, lebih besar pendapatan dan akan lebih sejahtera. Saya kira itu Pak Irwan ya. Ya, Pak. Jadi saya kira teman-teman semuanya yang muda-muda, petani muda, belajarlah. Banyak belajar tempatnya Pak Haji Badri, tempat Ketua KTNA, tempat Pak Irwan, ada lagi yang lain silahkan bandingkan. Yang jelas kita berpikir bahwa inilah yang bisa mengangkat ya pendapatan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan kalau kata Bang Irwan, kebun warisan, ilmunya juga warisan. Ya. Itu jangan sampai. Termasuk yang di hutan konservasi sudah boleh kerjasama sekarang, bukan hanya HKM yang hutan lindung saja, di tanah hutan konservasi juga sudah bisa seperti HKM juga, itulah yang namanya Teman-teman, ini klon kopi Rohibat ya, punya Pak Subadri Aziz di air dingin ke
Kecamatan Waitenung. Ini tahun kemarin kita sudah kesini, ada di YouTube saya yang episode tahun lalu. Buahnya seperti ini tahun ini ya, biasanya ngedrop, tahun ini masih alhamdulillah masih bagus. Ini kalau prediksi saya kalau 2 ton per hektar ini masih angkat ya. Ini merata ini seperti ini. Pembersihan gulmanya pakai manual, tidak pakai herbisida. Teman-teman, kita ketemu lagi dengan ini Pak De Ansori dari KTNA kemarin yang kita jalan-jalan ke Cenggiring sama Pak Muklis Basri juga. Kebetulan hari ini juga ikut. Nah, kita tanyakan bagaimana testimoninya setelah melihat kebun Pak Subadi Aziz. Ini Kulon Rohibat. Gimana Pak De testimoninya Pak De? Kemarin seperti ini, nah sekarang setelah belusuan ke sini, bagaimana Pak De? Kalau pendapat saya sebetulnya dengan Cenggiring itu masih bagusan Cenggiring. Cuman kayaknya Cenggiring itu untuk pengurusannya masih banyak semprot gitu, Mas Pria. Kayaknya. Kalau ini dikoret, karena dikoret itu mengemburkan tanah iya dan kayaknya bagus di akar kopi. Nah, sesuai dengan saya waktu pelatihan di Puslik Jember, ini sebetulnya yang kayu-kayu kayak gini ini suruh apa nyingkirin ya, ngumpulin, karena ini bisa untuk rumah yaitu penggerek batang. Nah, jadi kalau ini sudah diangkat, ada lubang-lubang dimasukin, itu saya rasa tambah bagus lagi. Kalau melihat buahnya saya acung jempol lah. Kalau memang stepnya juga nggak seberapa kemerengan kan. Kemerengan gimana Pak De? Ini tanahnya nggak seberapa, ya mereng sih, cuman merengnya bagus juga. bagus ya. Bagus ya. Ini diolah teman-teman secara menurut beliau Pak Subadi Aziz ini tidak pernah di herbisida. Gitu. Kelihatan ya, tanamannya sehat, Hijau hitam. hitam. Ke pupuknya juga nutrisi tercukupi. Oke, kita jalan-jalan lagi Pak De. Ingat, ini petani semua, ini nggak ada petani perusahaan perkebunan besar di Lampung Barat ini. Semua petani semua. Ini sebenarnya harusnya gerakan daripada KTA, gerakan daripada Gapoktan memperjuangkan bahwa kopi di Lampung Barat itu bukan kopinya perusahaan, bukan kopinya negara, bukan punya PPP, Rakyat jelata. Rakyat semua. Dan berhak rakyat itu mendapatkan subsidi. Itu. Perkebunan rakyat ini bukan Pak. Itu. Jadi berhak mendapatkan perkebunan itu. Ya. Kalau perkebunan luas, perkebunannya perusahaan-perusahaan besar itu, ya wajar mereka nggak dapat ini subsidi. Tapi kalau kita ini wajib dapat subsidi petani kopi. Itu. Oke, terima kasih Pak Dewan Kopi dan sekaligus anggota DPR RI perwakilan dari Lampung, Dapil Bapak 1. Muklis. Dapil 1 Pak Muklis Basri dari Partai PDI Perjuangan. Merdeka. 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 Udah ngopi pada? Wah, ini kopi Rohibat teman-teman. Kopi lokal. Ada yang bilang Tugu Subadri, ini dia. Minum kopi membangun negeri. Minum kopi Rohibat semakin hangat. dan semakin kuat. Salam Kopista. Robusta. Rohibat dari Robusta. Yang jelas hanya punya pendamping yang pinter pagi hari.
Mana Pak Badre? Siap, siap. Piring anti banting. Ini cangkirnya kayak gini juga Pak Badre. Ada Pak, tapi nggak cukup Pak. Pada PRI kasih cangkir itu kayak gini nih. Oh, ya ngono wae. Ada di rumah tadi. Tapi nggak ada 12 karena sebagian udah. Ini singkong. Apa ini Bu? Ubi ya. Habis pulang dari kota saya jembatannya ambruk. Ini makanya kawan-kawan di luar sana dikira Arabica. Arabica. Jadi masih Tak catat Pak, anjungan jalan apalagi. yang besar aja Pak Fabri, nyampe apanya baru. Ya, Bu.